Halo sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Pada tayangan kali ini saya akan memberikan penjelasan tambahan untuk video tayangan tentang teori sosiologinya Max Weber. Ada teori yang lain yang juga sangat penting untuk melengkapi bagaimana kita memahami teori sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video sebelumnya, Max Weber ini memberikan satu fondasi dasar dalam memahami realitas sosial atau memahami masyarakat dengan pendekatan sosiologi, sehingga saya perlu memberikan penjelasan tambahan untuk teori yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jika sobat semua masih ingat bahwa yang dipelajari atau dikemukakan oleh Max Weber adalah terkait dengan tindakan sosial yang itu didasarkan pada pemahaman yang bersifat subjektif atau didasarkan pada proses Verstehen, kemudian orang melahirkan sebuah tindakan sosial tertentu. Nah, sebenarnya ini terkait juga dengan perbincangan secara besar dalam teori sosiologi, yaitu perihal apakah sebenarnya yang menentukan dalam diskusi atau kajian-kajian sosiologi, apakah dia didasarkan pada hal-hal yang bersifat subjektif atau didasarkan pada hal-hal yang bersifat objektif. Yang subjektif itu lebih didekatkan pada persoalan mikro yang menganalisis pada tindakan individu. Sementara di satu sisi ada juga teori-teori sosiologi yang dibangun berdasarkan pada analisis yang bersifat makro, yaitu struktur sosial, sistem sosial, atau masyarakat. Nah, sebenarnya diskusi tentang teori-teori sosiologi ada dalam pertentangan itu, antara subjektif, objektif, antara mikro dan makro, antara individu atau masyarakat. Nah, jika sobat semua memahami kembali apa yang dibahas oleh Max Weber, sebenarnya lebih dekat ke pendekatan yang bersifat mikro, karena Max Weber membahas tentang tindakan yang bersifat personal. Ini berbeda dengan pembahasan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Max Weber memberikan argumentasi bahwa tindakan subjektif adalah juga sebuah tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kalau kita merujuk pada metode-metode dalam analisis ilmiah itu harus bersifat objektif. Karena tindakan individu cenderung subjektif, maka susah sekali untuk dianalisis sebagai sebuah gejala ilmiah. Maka dalam hal ini Weber mengajukan sebuah konsep yang lain, sebuah pemahaman yang lain yang disebut sebagai ideal type, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tipe ideal. Apa sih yang dimaksud dengan ideal type dalam pemikiran Max Weber? Nah, Weber menyebutkan yang dimaksud dengan ideal type adalah sebuah upaya untuk memahami gejala-gejala yang unik dari setiap individu, lalu kemudian dibuat sebuah pemahaman umum yang itu akan menjadi sebuah kategori tertentu terhadap fenomena-fenomena yang bersifat unik tadi. Jika pendekatan yang bersifat mikro hanya melihat pada kasus tertentu, tetapi dengan ideal type ini, Weber ingin menjelaskan bahwa kebanyakan individu itu bisa diambil satu hal-hal yang bersifat khas, yang bersifat unik dari individu, kemudian dilihat dari gejala yang lain juga dari banyak orang, maka dibuatlah semacam ideal type. Saya ambil ilustrasi sederhana, misalnya kalau kita melihat sebuah realitas sosial yang begitu banyak, begitu kompleks, begitu rumit, maka bagaimana kita menjelaskan realitas seperti itu? Maka dibuatlah semacam konseptualisasi yang itu untuk semacam mengeneralisasi dari berbagai realitas yang rumit dan jadilah semacam ideal type. Nanti akan saya ilustrasikan dalam sebuah contoh agar lebih mudah memahaminya. Nah, Weber kemudian mengajukan konsep ideal type itu untuk memahami misalnya tentang konsep rasionalitas. Nah, di beberapa buku yang membahas tentang pemikiran Weber itu akan membicarakan tentang konsep rasionalitas. Dan konsep rasionalitas ini adalah sesungguhnya merupakan contoh dari proses pembuatan ideal type yang dikonseptualisasikan oleh Max Weber. Weber sebenarnya juga membicarakan tentang konsep pentingnya, yaitu tentang rasionalitas. Nah, menurut Weber, yang terjadi dalam perkembangan masyarakat sebenarnya bukan ekonomi yang menentukan rasionalitas. Ekonomi menciptakan ide seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx. Tetapi sebaliknya, rasionalitaslah kemudian yang menciptakan
hal-hal yang lain turunannya, seperti misalnya perilaku sosial, perilaku beragama, kemudian juga perilaku ekonomi. Jadi dari ide dulu, makanya kemudian konsep kunci dalam Weber adalah tentang rasionalitas. Nah, dalam pembahasan tentang rasionalitas, Weber sebenarnya membagi ada dua secara garis besar. Pertama ada yang disebut dengan rasional dan non-rasional. Weber lalu kemudian membagi 4 bentuk rasionalitas. Yang pertama ada yang disebut dengan rasionalitas instrumental atau rasionalitas bertujuan. Sederhananya, rasionalitas instrumental ini adalah sesuatu tindakan yang rasional yang akan memikirkan bagaimana kita mendapatkan satu tujuan dengan mempertimbangkan alat-alat yang kita gunakan. Ada beberapa contoh yang sangat klasik digunakan oleh Weber, misalnya birokrasi. Nah, birokrasi itu adalah sebenarnya ada sebuah rasionalisasi dari manusia untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kita ingin mengatur sebuah pekerjaan tertentu yang sangat banyak sekali, maka dibuatlah birokrasi-birokrasi seperti itu. Jadi tujuannya itu akan tercapai karena ada efisiensi dengan alat-alat yang lain. Contoh yang kedua tentang rasionalitas tujuan ini misalnya dikemukakan oleh Richer tentang McDonaldisasi. Jadi McDonaldisasi itu adalah orang ingin mendapatkan makanan maka disodorkan melalui jendela dan itu tercapai. Atau kalau saudara sekalian ingin pergi ke sebuah tempat kemudian memilih sebuah kendaraan tertentu, itu adalah rasionalitas bertujuan dengan mempertimbangkan efisiensi alat yang kita gunakan. Yang kedua, yang disebut dengan rasionalitas dalam pemikiran Weber adalah tentang rasionalitas nilai atau rasionalitas yang berorientasi pada nilai. Nah, yang kedua ini tidak mempertimbangkan alat, tetapi lebih pada nilai dalam yang diambil atau dijadikan tujuan oleh seorang individu. Contoh yang paling mudah adalah misalnya seseorang beragama. Nah, itu adalah lebih karena keinginan nilai-nilai agama. Mungkin saja ketika orang melaksanakan sebuah praktik keagamaan secara instrumental, secara alat itu tidak efisien, tetapi itu lebih didasarkan pada nilai yang ingin dicapai oleh seorang individu. Maka untuk mencapai sebuah kehusuan, misalnya dalam ibadah, ada yang pergi ke masjid, ada yang pergi ke gereja, ada yang melakukan yoga misalnya, ada yang melakukan semedi dan lain-lain. Itu lebih didasarkan pada nilai-nilai dari agama. Jadi aspek instrumentalnya disisihkan oleh nilai-nilai yang bersifat tujuan. Caranya atau instrumennya bisa jadi sangat rumit. Ada orang yang pergi ke Mekah untuk beribadah karena mendapatkan ketenangan. Ada orang yang pergi ke Vatikan karena mendapatkan sebuah nilai tertentu. Jika dipikirkan secara efisiensi itu sama sekali tidak efisien. Oke, yang ketiga yang ingin dijelaskan oleh Weber tentang rasionalitas adalah rasionalitas tradisional. Yang ini terkait dengan tradisi umumnya. Jadi ada beberapa orang yang melakukan satu tindakan tertentu itu mungkin tidak efisien secara hitungan-hitungan ekonomi, tetapi orang melakukannya. Atau juga orang tidak bisa memahami kenapa misalnya ada orang yang melakukan sebuah selamatan. Itu juga sesuatu yang mungkin ngapain menghabiskan banyak sekali uang untuk sesajen dan lain-lain. Tetapi dalam konsepnya Weber itu dilakukan karena ada tradisional. Alasannya apa? Karena orang tua kami, leluhur kami melakukan hal yang sama. Persis seperti kita juga mungkin ketemu dengan orang, kita bersalaman. Kenapa salaman? Kan tidak kenal. Tapi itu cara yang diwariskan orang tua atau leluhur kita ketika bertemu dengan orang lain. Itu disebut rasionalitas tradisional. Yang terakhir, yang keempat adalah rasionalitas afektif. Yang ini terkait dengan perasaan, emosi. Ada orang-orang yang mungkin ketika emosi dia akan melakukan satu tindakan tertentu. Bagi orang yang tidak terlibat dalam emosi seperti itu tidak akan memahami. Kenapa misalnya ada orang yang berdoa kemudian sampai menangis? Itu adalah afeksi. Orang meluapkan perasaan emosinya dalam sebuah tindakan tertentu. Atau orang yang jatuh cinta misalnya, bayangkan orang yang jatuh cinta, dia bisa pergi kemana saja, memberikan apa saja. Itu bisa jadi kalau dilihat dari rasionalitas tujuan itu sama sekali tidak bisa dipahami, tetapi dia melakukan itu dengan rasionalitas afektif, perasaan. Nah, sobat semua, yang dimaksud dengan ideal type adalah keempat kategori tadi. Itu adalah sebuah proses bagaimana
memahami realitas emosi yang ada dalam sebuah masyarakat, dan dibuatlah beberapa kategori yang namanya rasionalitas. Nah, dalam kenyataannya kita mungkin tidak akan pernah menemukan bahwa satu tindakan itu sepenuhnya totally merupakan sebuah tindakan yang rasionalitas instrumental atau rasionalitas afektif atau rasionalitas nilai. Tidak seperti itu. Tetapi yang ingin dijelaskan oleh Weber bahwa dalam kepentingan analisis kita harus menggunakan sebuah ideal type. Dengan cara itulah kemudian kita bisa memudahkan mendeskripsikan, kemudian mengkonstruk sebuah pemahaman dalam realitas yang sangat rumit. Kalau sobat semua punya banyak teman, ratusan, ribuan, mungkin punya viewer yang banyak, punya subscriber yang banyak, nah kemudian dibuatlah kategori-kategori seperti itu. Nah, kategori-kategori seperti itu mungkin berdasarkan pada ciri-ciri khas yang ada pada masing-masing orang yang kita kenal. Misalnya ada orang yang ramah, ada orang yang pemarah, ada orang yang jutek, dan lain-lain. Konsep-konsep kategori-kategori seperti itu namanya ideal type. Pada realitas kehidupan sehari-harinya, kita mungkin tidak akan pernah orang yang sepenuhnya ramah betul, yang sepenuhnya jutek betul. Tetapi kita harus membuat sebuah ideal type untuk mempermudah menganalisis dan kemudian mendeskripsikan realitas sosial yang begitu rumit. Begitu sobat semua, ini adalah sebuah konsep yang sangat penting, sangat bermanfaat ketika kita memahami realitas yang berserak ini, yang rumit ini, sehingga kita bisa menjelaskan kepada orang lain dengan lebih mudah lagi. Demikian, sampai jumpa pada tayangan yang lain.